Namun sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita awali kegiatan dengan berdoa. Minta tolong ketua kelas, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang lengkap? Oke, bagus. Yuda sudah sehat, Yuda? Ya, ya, alhamdulillah. Nah, baiklah adik-adik. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin bertanya kepada adik-adik. Pernahkah kalian bersedekah? Pernah ya? Oke. Dalam bersedekah, tentunya itu harus dilandasi dengan niat tulus dan ikhlas. Oke, bagus. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, kira-kira apa yang adik-adik ketahui tentang ikhlas? Oke, silakan Adrian. Menurut saya ikhlas itu Pak ini tidak mengharapkan imbalan. Ikhlas tidak mengharapkan imbalan. Oke, bagus. Apa lagi? Rian Karim. Kalau saya Pak Guru, saya ikhlas itu Pak Guru berdasarkan hati nurani Pak Guru. Ikhlas berdasarkan hati nurani. Oke, bagus ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita membedakan mana perbuatan yang ikhlas dan perbuatan yang pamrih? Ayo, siapa yang bisa? Iya, silakan. Ikhlas dilakukan secara tulus. Ada lagi? Pamrih yang ada maunya, Pak. Pamrih itu ada maunya. Oke, bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, adik-adik, adapun yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang ikhlas. Jelas ya? Tentang ikhlas. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan tentang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dilihat ya? Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mampu menguraikan makna ikhlas dengan benar. Yang kedua, mampu menguraikan syukur ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menunjukkan makna ikhlas. Bagus. Terus yang keempat, Mampu membangun sikap dan diri dengan ikhlas. oke, bagus. Terima kasih ya. Nah, adik-adik, mengapa kita perlu belajar tentang ikhlas? Karena dengan memahami ikhlas, kita akan dapat belajar melakukan suatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan, sehingga hati menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih bermakna. Jadi intinya, oke adik-adik, Pak Guru akan menampilkan video terkait tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Disimak ya. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Islam. Khususnya kita akan membahas tentang materi ikhlas. Adik-adik, silakan simak video pembelajaran kali ini. Oke, sudah disimak ya? Jadi video tadi itu adalah video yang berkaitan atau yang ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Nah, adik-adik, karena pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang pemecahan masalah, tentunya harus ada masalah yang dipecahkan, gitu ya. Nah, berikut di sini ada masalah yang akan Pak Guru berikan dan nantinya akan kalian pecahkan. Kelihatan ya? Oke, ada yang bisa baca? Oke, silakan deh. Seorang siswa bernama Andi selalu bersemangat membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Suatu hari, ia membantu Budi mengerjakan tugas matematika. Namun setelah tugas selesai, Budi tidak mengucapkan terima kasih kepada Andi dan malah mengatakan bahwa ia bisa mengerjakannya sendiri tanpa bantuan Andi. Andi merasa kecewa dan mulai bertanya-tanya, apakah aku harus tetap membantu orang lain jika seperti itu alasannya? Jelas ya? Oke. Jadi ini adalah permasalahan yang nantinya akan adik-adik pecahkan. Akan tetapi
sebelum adik-adik memecahkan masalah ini, Pak Guru ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Untuk kelompok pertama, jadi lihat ya, ada 5 orang dan ini untuk kelompok kedua dan ketiga. Oke, sekarang adik-adik dalam hitungan jangan sekitar 1 menit ya. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai apa yang Pak Guru sampaikan. Silakan. Nah ya. Oke, kelompok 1 yang ini ya, kelompok 1, kelompok 2, dan yang di belakang kelompok 3. Oke. Ini namanya LKPD ya. Jadi LKPD ini nanti akan kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan ataupun untuk menulis jawaban. Ya, LKPD ya. Kita langsung lagi. Mana kelompok 1? Kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, di sini Pak Guru akan menyampaikan terkait langkah kerja atau cara mengerjakan LKPD yang telah Pak Guru berikan. Bisa lihat nih. Benar ya? Oke. Jadi dalam LKPD ini terdapat beberapa pertanyaan. Nah, sebelum pertanyaan ya sudah Pak Guru lampirkan di situ tentang permasalahan apa yang teman kalian bacakan tadi. Nah, di sini ada petunjuk kerjanya, di mana adik-adik diminta untuk menuliskan kelompok dan juga anggota dari masing-masing kelompok. Ya. Kalian diminta untuk menuliskan jawaban yang kalian dapatkan secara musyawarah, secara diskusi itu kalian harus tulis di LKPD. Dan yang terakhir kalian nantinya akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, Pak Guru minta kalian dapat mengerjakan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Silakan dikerjakan ya. Iya di situ ya. Yang ngomong adalah kehidupan sehari-hari terkait kelas ya. Ada yang tidak dipahami? Belum ada ya? Oke. Sekarang kita masuk di tahapan presentasi di mana setiap kelompok Pak Guru minta maju ke depan kelas untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Kelompok berapa yang siap? Kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, kelompok 1 dan 3, silakan diperhatikan ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja. Nomor 1 akan dibacakan oleh saya sendiri. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya empati atau kebiasaan menghargai orang lain kepada Budi. Selain itu, Budi mungkin merasa tidak nyaman untuk mengakui bahwa ia membutuhkan bantuan. Itu penyampaian hasil diskusi dari para kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3, apabila ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan sedekah subuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, tidak usah jauh-jauh, sedekah subuh itu contohnya seperti ketika ada hewan di rumah kita, contohnya kucing, kita memberikan makanan seadanya pada kucing tersebut. Itu contoh dari sedekah subuh. Dan sedekah subuh itu juga banyak sekali utamanya. Bagaimana? Jelas ya? Jelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dan juga untuk penanya ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke. Sekian dari Setelah kita mengikuti atau menyaksikan diskusi daripada masing-masing kelompok tadi dan juga apa yang telah Pak Guru berikan penguatan, kira-kira ada nggak
yang ingin adik-adik tanyakan atau mungkin ada yang adik-adik belum pahami? Ada? Oke, silakan. Contoh dari ikhlas yang paling sederhana itu apa? Contoh ikhlas yang paling sederhana. Ada yang bisa jawab? Teman-teman, ada? Kelompok 1, kelompok 2, atau mungkin ada kelompok 3 ada yang bisa jawab? Belum ada? Oke, contoh ikhlas yang paling sederhana itu ya. Jadi begini, contoh ikhlas yang paling sederhana. Senyum, coba semua senyum. Senyum ya? Oke. Senyum itu kan bagian dari ibadah. Kenapa bagian dari ibadah? Karena dengan senyum kita dapat membahagiakan orang lain. Jadi menurut Pak Guru, senyum itu adalah suatu bentuk keikhlasan yang paling sederhana, yang paling mudah untuk kita lakukan. Gitu ya? Oke, jelas? Ya, jelas ya? Oke. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan soal. Di mana soal ini kalian kerjakan di sini ya. Dari dalam mengerjakan, silakan kalian tulis namanya, terus kalian jawab. Oke, silakan ya, dikerjakan dari sekarang. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Pak Guru ingin meminta perwakilan dari adik-adik sekalian yang dapat memberikan simpulan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Siapa yang siap? Oke, silakan berdiri kamu ya. Yang lain diperhatikan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah kita harus ikhlas membantu orang yang merasa bantu kita. Kita tidak boleh meminta imbalan dan ikhlas ini merupakan cara menjadikan diri kepada yang lebih kebaikan. Oke, tepuk tangan dulu aja. Oke, ayo lagi. Belum ada? Iya, jadi begini ya. Terkait tentang materi ikhlas yang kita pelajari pada hari ini, tentunya ikhlas itu adalah suatu perbuatan yang sepenuhnya karena Allah Ta'ala, gitu ya. Dan tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, dan lain-lain. Jadi intinya segala yang kita lakukan dengan ikhlas itu hanya satu tujuan kita, yaitu hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Jelas ya? Artinya kurang lebih padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mentaati semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus ataupun benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Demikian ya. Guru ingin melakukan refleksi terkait apa tentang proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru ingin bertanya, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Jujur ya? Senang ya? Seru ya? Kira-kira setelah kalian mempelajari ikhlas, apa manfaat yang kalian peroleh? Oke, silakan. Setelah saya belajar tentang materi ikhlas, saya dapat mengetahui apa pengertian ikhlas dan contoh-contohnya. Oke, ada lagi? Ya, adik-adik, terima kasih kalian telah menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang tepat. Insya Allah nanti ketika Pak Guru selesai memeriksa hasil kerja kalian tadi, dan apabila ada yang terdapat mungkin belum tuntas, maka Pak Guru akan memberikan remedial ataupun bimbingan tambahan kepada adik-adik. Nah, apabila untuk yang tuntas, Pak Guru akan memberikan pengayaan kepada kalian untuk membaca lebih banyak lagi tentang kisah-kisah inspiratif yang berkaitan dengan ikhlas itu sendiri. Jelas ya? Jelas. Mungkin demikian terkait tentang pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru ingin menyampaikan tentang pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi sholat. Jelas ya? Ya. Namun sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingin perwakilan dari teman adik-adik agar dapat memberikan memandu teman-temannya untuk melakukan doa penutup. Siapa yang siap? Oke, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini cukup demikian ya.